الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang ketika hidup di dunia ini beliau jauh dari kemewahan, beliau jauh dari kemegahan, beliau jauh dari kesenangan yang ada di dunia ini, yang mana di dalam hidup beliau penuh dengan kesederhanaan, yang mana kita tahu, yang kita ketahui semuanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang tidak memiliki harta, bukan orang yang miskin, bukan seseorang yang tidak memiliki kekayaan di dalam hidupnya. Kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia, seorang pengusaha, pedagang. Begitu pun juga dengan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan pedagang yang kekayaannya diakui oleh pemuka-pemuka Quraisy. Namun lantas itu semua tidak memalingkan kehidupan Rasulullah terhadap dunia. Dengan harta tersebut Rasulullah hidup dengan kesederhanaan. Ketika Rasulullah memiliki harta di dalam hidupnya, Rasulullah keluarkan harta tersebut untuk kaum muslimin. Rasulullah keluarkan harta tersebut untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, sesungguhnya benar-benar pernah dalam satu bulan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyalakan api untuk memasak, yang hanya ada tamar, yaitu sebuah kurma kering dan air. Di dalam perkataan Aisyah tersebut kita melihat bagaimana zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia, bagaimana kezuhudan Rasulullah dengan keluarganya terhadap dunia, yang tidak pernah merasa kurang terhadap apa yang mereka miliki di dunia ini, selalu senantiasa merasa cukup terhadap apa yang mereka miliki. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di mana dia memberitahukan kepada para sahabat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma, yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tikar tersebut akan nampak di sekujur tubuh Rasulullah bekas-bekas dari tikar tersebut. Kemudian para sahabat menawarkan kepada Rasulullah, apakah beliau ingin kasur atau tikar yang lebih baik dari hal tersebut. Namun dengan sifat zuhud Rasulullah, kecukupan Rasulullah, beliau mengatakan, sesungguhnya diriku tidak ada sedikit pun rasa senang akan dunia. Tidaklah diriku ini hanya seperti seorang pengendara yang kemudian berteduh di bawah pohon dari teriknya matahari, kemudian beristirahat, lalu setelah itu pergi meninggalkan pohon tersebut. Ahibati fillah, Nabi SAW telah mengajarkan kepada umatnya, kepada kita semua, bagaimana seorang manusia hendaknya memiliki ambisi yang besar akan akhirat mereka. Mereka harusnya lupakan dunia ini.
tidaklah ambisi mereka terhadap dunia ini lebih besar dibandingkan ambisi mereka kepada akhirat. Rasulullah telah memperingati para umat-umatnya, kepada kita semua, tentang fitnah, cobaan, ujian yang akan diberikan dunia beserta isinya, di mana Rasulullah bersabda, "Fa wallahi, demi Allah, la faqara akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, walakin akhsha alaikum an tudasatu alaikum dunya, akan tetapi yang aku takutkan kepada kalian adalah ketika dunia ini telah dibukakan kepada kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibukakannya dunia ini terhadap orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, lalu kemudian kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut, kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang yang mengejar dunia sebelum kalian. Wa tuhlikakum, lalu kemudian dunia itu membinasakan kalian, kama ahlakathum, sebagaimana orang-orang terdahulu telah dibinasakan oleh dunia. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah secara tidak langsung telah memerintahkan kita untuk senantiasa bersikap zuhud di dunia ini, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Tunjukkanlah aku sebuah amalan yang ketika aku kerjakan amalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai diriku, dan begitupun juga dengan seluruh manusia akan mencintai diriku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia, ahabbani Allah, maka niscaya Allah akan mencintai dirimu, wazhad fi ma 'indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka niscaya seluruh manusia akan mencintai dirimu." Masyarul muslimin rahimakumullah. Lantas apabila telah diketahui bahwasanya di dalam kehidupan Rasulullah beliau menjalani kehidupan ini dengan zuhud, dengan penuh kezuhudan, maka kita seorang hamba umat Rasulullah yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntut untuk dapat mengikuti gaya hidup Rasulullah dengan sifat zuhud tersebut. Sebagaimana ketika seseorang menyukai orang lain, mencintai orang lain, maka dia akan senantiasa berusaha untuk dapat meniru orang tersebut. Bahkan ketika mengidolakannya, maka dia akan berusaha mengikuti gaya hidup mereka, yaitu orang-orang yang mereka cintai. Lalu bagaimana lagi dengan kita umat Rasulullah yang mengaku cinta kepada Rasulullah, maka dituntut untuk dapat mengikuti gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apakah yang dimaksud dengan zuhud terhadap dunia tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama telah banyak menjelaskan tentang pengertian zuhud. Salah satunya adalah perkataan Iyad bin Fudail rahimahullah, di mana beliau berkata, zuhud pada hakikatnya adalah ridho terhadap Allah azza wa jalla. Lalu kemudian seseorang bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang diberikan kelebihan harta, kekayaan, apakah mereka termasuk orang-orang yang zuhud? Maka beliau berkata, apabila dia tidak bergembira terhadap kelebihan harta mereka dan tidak juga bersedih ketika kekurangan harta, maka sesungguhnya dirinya telah zuhud. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga telah berkata tentang pengertian zuhud, yang mana para ulama banyak mengatakan bahwasanya inilah hakikat dari pengertian zuhud yang sebenarnya, yaitu beliau mengatakan zuhud adalah ketika engkau meninggalkan apa yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirimu ketika berada di akhirat, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu maksudnya kita meninggalkan sesuatu, kita berpaling dari sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita ketika di dunia, terlebih lagi ketika di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, bukan berarti orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, kedudukan, bahkan harta, lalu mereka berpaling dari dunia, bukan seperti itulah orang-orang yang dikatakan zuhud
terhadap dunia. Tetapi orang-orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk mendapatkan kesenangan dunia, namun dia berpaling dari kesenangan tersebut hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Telah terbukti bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, bagaimana mereka itulah para pemimpin yang dikenal dengan kekayaannya, dengan hartanya yang lebih, namun mereka gunakan harta mereka untuk berdakwah di jalan Allah, untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika Rasulullah mengumumkan akan adanya perang, maka Umar bin Khattab mengeluarkan separuh dari hartanya. Lalu kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan seluruh harta yang dimilikinya tanpa menyisakan sedikit pun untuk keluarganya sendiri. Di mana hal tersebut menunjukkan betapa besarnya kecintaannya kepada akhirat, kecintaannya, harapannya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan zuhud yang dimiliki di dalam dirinya, yang mestinya menjadi tauladan, contoh bagi umat-umat muslim yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir zaman ini, di masa yang kita hidup di dalamnya, di mana kita melihat sifat zuhud telah langka, bahkan sangat jarang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin, di mana kehidupan yang telah didominasi oleh pengaruh orang-orang barat, orang-orang kafir, yang mana gaya-gaya hidup mereka dicontoh, diikuti oleh orang-orang muslim itu sendiri, yang mana ketika kita yang diharapkan untuk dapat menentang mereka, malah sebaliknya kita menjadi orang yang pertama mengikuti kehidupan gaya-gaya hidup mereka. Yang mana kita melihat di masa hidup ini para kaum muslimin, para remaja muslim, remaja muslimah yang dengan bangganya yang telah dibutakan oleh kecintaan terhadap idola-idola mereka, orang-orang yang mereka cintai, bahkan kecintaan mereka telah membutakan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih parahnya membuat mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita melihat ketika orang-orang kafir melakukan acara, yang datang adalah orang-orang dengan pakaian hijabnya, dengan pakaian cadarnya, para kaum muslimin bercampur baur untuk menyaksikan mereka. Mereka melakukan maksiat hanya untuk menyaksikan orang-orang kafir tersebut, orang-orang kafir yang tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita kaum muslimin mengikuti orang-orang seperti mereka, meneladani orang-orang seperti mereka? Pantaskah kita sebagai orang yang seharusnya menjadikan Rasulullah contoh sebagai gaya hidup dari diri kita sendiri, namun kita contohi orang-orang kafir tersebut dalam kehidupan kita? Maka sungguh termasuk musibah yang sangat besar ketika hal tersebut telah menimpa seorang muslim, telah menimpa seorang muslim di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad." Maka jangan sekali-kali kehidupan orang-orang kafir tersebut mempengaruhi kehidupan kalian. Mata'un qalil, itu hanyalah kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang akan sirna, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ma'wahum jahannam, lalu kemudian mereka akan kembali ke neraka jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan sesungguhnya itu adalah seburuk-buruk tempatnya kembali bagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda guru belaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.